Dekat ini. Udah, mulai aja ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Kuncoro Jati, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang usaha pariwisata. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Dimas Kuncoro Jati. Yang kedua ada Destiriani Prayitno. Yang ketiga ada Edla Nitya. Yang keempat ada Eva Angelia. Dan terakhir ada Fatima Zahra. Pengertian usaha wisata. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata dengan menyediakan atau mengesahkan objek dan daya tarik wisata, usaha, sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Bisa dilanjut oleh teman saya, Desti. Atau bisa dilanjut oleh Edla. Usaha pariwisata yang dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 maupun yang terkandung dalam definisi berupa perusahaan meliputi ada usaha pelayanan perjalanan wisata, contohnya biro perjalanan atau rental car. Terus ada usaha penginapan, contohnya hotel berbintang, hotel non-bintang, hotel melati, pondok wisata atau guest house, dan lain-lain. Terus ada usaha penyedia makanan, contohnya ada restoran, rumah makan, warung, usaha tempat hiburan, nightclub, atau kafe, dan lain-lain. Terus ada usaha penyedia cindera mata, contohnya art shop, atau usaha kerajinan. Selain itu termasuk usaha penyedia objek wisata, contohnya ada objek wisata alam, objek wisata budaya, objek wisata buatan, objek wisata minat khusus, objek wisata pedesaan, dan objek wisata kuliner. Kemudian bisa dilanjut oleh Eva. Ada 3 sektor bidang usaha dalam industri pariwisata. Yang pertama, industri jasa pariwisata, yaitu Biro Perjalanan Wisata, Jasa Konferensi, Perjalanan Insentif, pameran, jasa konsultasi pariwisata, dan jasa informasi pariwisata. Yang kedua, ada usaha sarana pariwisata, yaitu hotel, persinggahan karavan, angkutan wisata, jasa boga dan bar, kawasan pariwisata, gelanggang renang, padang golf, dan lain-lain. Yang ketiga, ada usaha jasa objek wisata. Ada wisata budaya, wisata minat khusus, dan wisata alam yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Kemudian dilanjutkan oleh Fatimah. Pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang pertama, usaha jasa pariwisata terdiri dari jasa biro perjalanan wisata,
kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Jasa agen perjalanan wisata, badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Usaha jasa pramuwisata, kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir, dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Kemudian bisa dilanjut oleh Desti. D. Usaha jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran. Usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi satu pertemuan sekelompok orang. Misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Jasa impresariat, kegiatan pengguruan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan pengirimkan maupun pengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan. Jasa konsultasi pariwisata, jasa berupa saran dan nasihat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya, dan disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui serta disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. Kemudian yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan dalam yang pertama, pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam. Usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Kemudian yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya. Usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Yang ketiga, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisatawan yang mempunyai minat khusus. Yang ketiga ada usaha sarana pariwisata dibagi menjadi yang pertama ada penyediaan akomodasi, usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan. Yang kedua ada penyediaan makanan dan minuman, usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri. Yang ketiga ada penyediaan angkutan wisata, usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata. Yang keempat, ada penyediaan sarana wisata tirta. Usaha penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk, dermaga, serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam, dan memancing. Yang kelima, penyediaan kawasan pariwisata.
Usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan nih. Udah. Itu videonya ntar dikirim ke Bu Marianya langsung, perwakilan atau gimana deh? Kurang tahu. Di GCR gak deh? Nggak ada GCR. Nggak ada, dia ngasihnya ke ketua kelas. Coba ntar ya tanya sama Rifki deh. Iya, kita tanya deh. Ntar gue kasih Ya di grup udah. juga sih. Iya, Oke. Udah ya nih ya, udah. bener ya. Udah ya. Gitu doang. Thank you. Begitu doang, emang mau gimana? Video presentasi kan? Iya, iya. Ya udah. Soalnya kalau kelompok lain pada make voice note gitu, males gue make voice note gitu. Ya udah bener Mendingan juga. begini aja Sekarang record. Iya udah. Thank you guys. pergi ya guys. Terus gue stop Terima kasih ya. guys. Iya, iya.